Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu dan teman-teman, saya Rianda Agustia, nomor BP 1610531028 akan mempresentasikan makalah seminar akuntansi keuangan yang berjudul Dampak Penerapan PSAK 73 mengenai sewa terhadap perpajakan perusahaan. Baiklah, untuk yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK telah mengesahkan PSAK 73 mengenai sewa yang mengadopsi IFRS 16. Di mana PSAK ini sendiri mulai berlaku efektif itu pada 1 Januari 2020 dan wajib diimplementasikan oleh seluruh perusahaan di Indonesia yang menerapkan PSAK. Kemudian PSAK 73 ini sendiri itu menggantikan sejumlah standar akuntansi yang lama berlaku, yaitu yang pertama itu mengenai PSAK 73 tentang sewa, kemudian menggantikan ISAK 8 mengenai penentuan apakah suatu perjanjian itu mengandung suatu sewa, kemudian juga menggantikan ISAK 23 itu mengenai sewa operasi insentif, dan ISAK 24 itu mengenai evaluasi substansi beberapa transaksi yang melibatkan suatu bentuk legal sewa, dan yang terakhir itu ISAK 25 itu mengenai hak atas tanah. Kemudian teman-teman, diberlakukannya PSAK 73 akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap banyak jenis usaha, baik dari segi akuntansi maupun dari segi perpajakan. Nah, salah satu yang melatar belakangi lahirnya IFRS 16 ini sendiri itu adalah karena berdasarkan penelitian yang dilakukan itu pada saat ini nilai sewa yang dicatat di dalam laporan keuangan itu hanya mempresentasikan sebagian kecil dari total sewa, sedangkan sebagian besar sisanya ini tidak ada dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan perusahaan kurang mempresentasikan kondisi keuangan yang sebenarnya. Dengan diberlakukannya PSAK 73 ini sendiri, itu saat ini mengharuskan perusahaan untuk mencatat sewa sebagai financial lease, di mana sebelumnya pada PSAK 30 yang berlaku sebelumnya, itu perusahaan dapat memilih antara dua jenis, yaitu antara financial lease atau melakukan pencatatan dengan sistem operational lease. Nah, dengan demikian, maka timbul pertanyaan bagaimana perlakuan perpajakan yang akan diberlakukan pada perusahaan yang menggunakan operating lease, sedangkan pada PSAK 73 itu mengharuskan perusahaan untuk menyelenggarakan pencatatan akuntansi berdasarkan financial lease. Nah, untuk unfinancial lease dan operational lease ini sendiri itu pemberlakuan perpajakannya berbeda. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita masuk kepada rumusan masalahnya itu Pak. Kita di sini ingin mengetahui bagaimana dampak perpajakan yang diberlakukan pada perusahaan, yang dikenakan kepada perusahaan dengan diberlakukannya PSAK 73. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan di mana teman-teman pada diberlakukannya PSAK 73 ini sendiri akan memberikan dampak yang sangat luas dan besar terhadap berbagai jenis usaha, baik dari segi akuntansi maupun dari segi pemajakannya. Nah, dalam segi akuntansi, kita dapat melihat dulu perbedaan antara PSAK 30 dan PSAK 73 yang berlaku saat ini, di mana pada PSAK 30 yang berlaku sebelumnya, itu perusahaan diberikan opsi untuk melaksanakan pencatatan akuntansi dengan dua metode, yaitu metode financial lease ataupun operational lease. Sedangkan dalam PSAK 73 ini penyewa diwajibkan untuk mencatat seluruh sewa baik financial lease ataupun operational lease di dalam laporan posisi keuangan penyewa yang akan merefleksikan hak lease untuk memanfaatkan suatu aset selama masa manfaatnya. Di samping itu juga penyewa juga harus mengakui liabilitas untuk membayar sewa. Dan pada umumnya pada saat PSAK 30 ini masih berlaku, perusahaan itu cenderung banyak memilih untuk menggunakan operational lease dalam kegiatan usahanya. Namun dengan diberlakukannya PSAK 73 yang terbaru ini, tentu mau tidak mau perusahaan harus memilih, harus wajib menggunakan metode pencatatan dengan financial lease. Nah, sedangkan ada beberapa hal yang dikecualikan dari PSAK 73 itu, yakni sewa untuk jangka pendek dan juga sewa untuk aset yang bernilai rendah. Nah, kemudian teman-teman, untuk segi pemajakannya, tentu kita dapat mengetahui bahwa pemajakan yang diberlakukan pada kegiatan sewa operational lease dan financial lease itu sendiri sangat berbeda. Nah, kemudian bagaimana sih dengan perusahaan yang melakukan sewa guna usaha berbasis financial lease, namun berbasis operational lease dan juga operational lease. Kemudian bagaimana perlakuan pajak yang dibebankan kepada perusahaan yang pada perjanjian awal itu menyepakati sewa guna usaha berbasis operational lease. Sedangkan dengan adanya PSAK 73 ini sendiri, mereka
wajib untuk menyelenggarakan pembukuan akuntansi dengan sistem financial list. Nah, dalam pembahasan ini kita dapat merujuk dulu kepada peraturan yang berlaku, yaitu peraturan perpajakan, di mana dalam pasal 28 ayat 1, ayat 3 dan ayat 7 Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum Perpajakan itu mengatur bahwa wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan dan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Pembukuan tersebut sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian. Lebih lanjut, pada pasal 28 ini ayat 7 Undang-Undang KUP itu memberikan penjelasan bahwa pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia. Misalnya itu berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan hal lain. Nah, dari peraturan ini sendiri maka kita dapat melihat bahwa uh, sesuai dengan Undang-Undang KUP itu perusahaan dituntut untuk melakukan penyelenggaraan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Namun apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang mengatur hal lain, maka hal tersebut dapat dikecualikan. Nah, pada hal ini terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sewa. Itu terdapat pada keputusan Menteri Keuangan mengenai kegiatan sewa guna usaha atau leasing yang berlaku sejak 19 Januari 1991 hingga saat ini. Di mana pada pasal 2 ayat 1 keputusan Menteri Keuangan ini, aktivitas sewa itu diakui yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu sewa guna usaha baik dengan hak opsi atau financial lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operational lease. Nah, dalam keputusan Menteri Keuangan ini sendiri di sini untuk kegiatan sewa itu tetap diakui adanya dua kegiatan, ada dua jenis, yaitu operational lease dan financial lease. Maka berdasarkan ketentuan tersebut akan terjadi perlakuan yang berbeda antara komersial dan fiskal, di mana secara komersial meskipun kegiatan sewa itu menurut PSAK 73 yang terbaru dianggap sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi atau financial lease, dan perusahaan melakukan pembukuan atau penyelenggaraan akuntansinya sesuai financial lease, namun perlakuan pajaknya tetap mengacu kepada sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operational lease sesuai dengan kesepakatan awal perusahaan dalam melaksanakan kontrak perjanjian kerja, sesuai dengan penjelasan pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP, bahwa apabila terdapat ketentuan pajak yang mengatur, maka akan mengikuti ketentuan perpajakan. Baiklah, selanjutnya itu kita masuk kepada kesimpulan. Baiklah teman-teman, sesuai dengan pembahasan yang telah dibahas di atas sebelumnya, di mana dengan diberlakukannya PSAK 73 mengenai sewa yang menggantikan PSAK 30 sebelumnya, di mana PSAK 73 ini perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan akuntansi mengenai sewa dengan basis financial lease. Sedangkan perlakuan pajak untuk sewa sesuai ketentuan perpajakan itu tetap diakui ada dua, yaitu financial lease dan operational lease. Nah, dan keduanya memiliki pengenaan perpajakan yang berbeda. Nah, kemudian bagaimana dengan perusahaan yang pada kesepakatan awal itu menyepakati sewa dengan operational lease? Nah, dalam kasus seperti ini tentu sesuai dengan PSAK 73 itu perusahaan tetap melaksanakan penyelenggaraan akuntansinya sesuai dengan PSAK 73 yang berlaku, yaitu financial lease tetap diakui dan dianggap sebagai financial lease. Namun untuk pemajakannya itu tuh berbeda. Untuk pemajakannya itu mengikuti operational lease sesuai dengan ketentuan perpajakan dan sesuai dengan kesepakatan awal saat perusahaan melakukan kontrak perjanjian kerja. Baiklah teman-teman, sekian presentasi makalah saya mengenai dampak perpajakan perusahaan terhadap diberlakukannya PSAK 73. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.